بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا عامين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وأمته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ingkang sabuhu tansah kehormatan para sepuh, para sesepuh, para alim, para ulama yang saya hormati Ketua Pengurus Takmir Masjid Baitul Matin dan seluruh jamaah yang semoga semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama, saya menyampaikan ucapan terima kasih jazakumullah khairan diberi kehormatan untuk bisa bersilaturahim dengan Bapak Ibu sekalian, bahkan diberi kesempatan untuk berbicara di hadapan Bapak Ibu sekalian yang saya yakin sebagian jauh lebih alim, jauh lebih baik daripada saya. Oleh karena itu, jika pada pagi hari ini saya yang sedang diberi amanah untuk berbicara di hadapan Bapak Ibu, para sepuh, para alim dan jamaah sekalian, ada hal-hal yang kurang, ada hal-hal yang tidak sesuai, ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Pertama, saya mohon dimaafkan, dan yang kedua, saya sangat berterima kasih kalau kemudian kekeliruan atau kesalahan saya bisa diperbaiki atau bisa dikoreksi. Apalagi ini di komplek pesantren Zam yang sudah sangat terkenal, dan saya yakin para ustadznya juga banyak. Dan Bapak Ibu sekalian rahimahullah, saya beberapa waktu yang lalu di WA sama Pak Sunarto untuk mengisi kajian pada pagi hari ini. Terus saya tanya, kira-kira temanya, judulnya apa? Kata beliau, judulnya monggo saja. Jadi pengajian pagi hari ini judulnya monggo saja. Ya, beliau jawabnya gitu. Judulnya monggo saja Ustaz. Nah, berarti judulnya monggo saja. Bapak Ibu sekalian rahimahullah, tentu saja untuk mengawali pengajian monggo saja ini, saya mengingatkan kepada diri saya pribadi dan Bapak Ibu sekalian jamaah untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena limpahan nikmat yang diberikan kepada kita sangat luar biasa, meskipun kita ini banyak dosanya. Saya ini orang yang tiap hari berbuat dosa. Apa iya? Iya. Ketika saya melihat seorang perempuan yang tidak menutup aurat, bukankah itu dosa? Dosa. Dan tiap hari, baik di jalan, di pasar, apalagi ada postingan begitu ya, karena di grup WA sini macam-macam gitu, ada yang posting begini dan begitu. Ya bukan banyak dosa. Dan kita masih diberi
Seperti oh nikmat. Masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun kita banyak dosa, diberi rezeki berupa sehat, berupa udara gratis. Ini rezeki luar biasa loh udara ini. Enggak pernah bayar kan kita menghirup. Coba kalau suruh bayar, berapa yang harus kita keluarkan untuk membeli udara yang kita gratis ya Allah. Jadi kalau ada orang sering merasa Allah orang yang rezeki kalau nyok dari siapa membedina masih menghirup udara gratis. Dan kita juga diberi rezeki air gratis. Air toya itu gratis ya Pak? Kenapa bayar? Bayar terpam. Taken ini akan PDAM. PDAM tidak jualan air. Lalu saat kan bayar, yang kita bayar biaya memindahkan air dari mata air ke tempat jenengan. Itu kan pakai pipa, betul? Pakai macam-macam alat. Nah itu yang dibayar oleh kita tiap bulan. Banyunya gratis. Banyu kayak botol aqua begitu, yang dibayar kita itu biaya packingnya, biaya pengepakannya, biaya distribusinya, airnya itu masih gratis Bapak Ibu sekalian. Betul? Ini harus kita pahami, Pak. Betul dua kan kita ini masih dapat nikmat yang gratis dari Allah. Kok kadang-kadang masih bersula apa ini? Dan memang Bapak Ibu sekalian, kita ini manusia, hamba Allah, kejan rewel. Pancen gitu. Kita ini rewel. Terus Pak, coba eling-eling. Dulu kita nyuwun kali Gusti Allah, ya Allah, golekna gawean, ya Allah, berilah saya pekerjaan, ya Allah, berilah saya rezeki ben bisa ngode. Begitu wis ngode, kan wis rewel. Ya Allah, jadi kesel temen. Ya Allah, jadi ngasihnya semene ya. Rewel betul ibu. Rewel, jaluk mode di mana kode ya, tetap orang terima baik. Termasuk pulau deh. Bon, terus jaluk bojo. Ya Allah, mudah-mudahan jodoh saya segera datang. Malah dongane spesifik, ya Allah, jodohnya kayak baik. Mau liyane barang wis diwenehi bojo sing sesuai yang didoakan ya sing rewel ya Allah jadi bojone nyok kaya piye nggih betul itu kita yang malu rewel termasuk jalan rumah ya Allah berilah saya rumah tempat tinggal pengen misah orang tua ben kepenak barang wis diwenehi sing rewel bae ya Allah jadi umay ciri temen anak tamu bisa nginep, ya Allah jadi upaya gede teman, keselnya Masya Allah. Tapi dengan kerewelan kita, Allah masih memberi kita kesehatan, masih memberi kita rezeki yang luar biasa. Maka sungguh yang paling tepat bagi kita adalah senantiasa menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Cobi nek jenengan gadah putra rewel bae, sengit mboten? Sengit. Nek Gusti Allah sengit kok diwenehi musibah itu. Ini musibah bisa jadi adab namanya gitu. Bagi orang yang banyak dosanya, banyak salahnya. Tapi kalau pengen matur harus ingat Bapak Ibu sekalian bahwa seseorang itu ketika diberi musibah kan sedang dicintai oleh Allah. Wah, apa iya? Wong lagi diberi musibah, diberi lara, diberi rezeki seret, diberi bojo rewel, anak rewel, dan diberi sesuatu yang tidak menyenangkan, kok sedang dicintai oleh Allah. Ngaten Bapak Ibu sekalian. Tiang niko, semua orang, termasuk saya. Niki nek sedang mengalami masalah, mengalami kesulitan kan donga nggih. Donga betul? Ya Allah mudah-mudahan rezekinya lancar, ya Allah mudah-mudahan bojone ora rewel, ya Allah mudah-mudahan anake manut. Macam-macam doa. Itu artinya kita sedang terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Nggih betul? Tetapi
wong ora duwe masalah, dilalah rezekine lancar, duwite akeh, apa yang dia lakukan? Plesir, dolan, golek seneng-seneng nggih mboten? Apa kalian Gusti Allah? Ya sedikit wah. Itu yang terjadi. Orang itu dan Allah mengendaki agar kita sebagai hambanya itu selalu nyambung, terhubung oleh Allah. Ibarat HP sinyalnya selalu penuh. Caranya yang pertama dengan suruh ibadah. Gimana? Subuh-subuh petani kan terhubung sama Allah. Nanti mau pindah-pindah disuruh lagi, atau mudahan mau ngunjung disuruh lagi, terhubung dengan Allah. Namanya berdoa. Dan inilah ingkang kawula aturaken, menurut saya salah satu inti dari keimanan itu bukan sekedar percaya adanya Allah, yakin adanya Allah, tetapi adalah orang yang selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Tangi turu nyambung karo Gusti Allah. Arep ngode nyambung karo Gusti Allah. Nang dalan nyambung karo Gusti Allah. Nang pasar nyambung karo Gusti Allah. Terus menerus kita menjadi orang yang terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya diantaranya Allah memberi kita musibah, kesulitan, masalah, dan kalian terus kan Gusti Allah. Zaman melarat kalian Gusti Allah ndonga, bareng wis sugih Gusti Allah palen. Ketika kita masih melarat, kalau bojo sabar, bareng wis sugih, bareng bojo liam. Kan begitu kadang-kadang kita. Nggih, wah seru banget kayak gini. Ya, terus. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian rahimahullah, kita bersyukur. Paling tidak di kesempatan pagi hari ini kita masih terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang mestinya menjadi sebuah budaya, menjadi sebuah kebiasaan dalam kehidupan kita umat Islam di Indonesia yang mayoritas. Karena kan Bapak Ibu sekalian, Indonesia ini kan negara dengan jumlah umat Islam terbesar di dunia. Negara dengan umat Islam terbesar yang pertama Indonesia, yang kedua Pakistan, yang ketiga India. Itu negara-negara yang jumlah umat Islamnya paling banyak untuk satu negara. Oh India, ya. Tapi karena sana mayoritas Hindu, umat Islamnya jadi tenggelam. Dan dulu Islam di India itu banyak, tapi kemudian menyusut. Mudah-mudahan tidak terjadi di Indonesia. Sekarang banyak bisa menyusut. Begitu. Yang kedua, Indonesia ini adalah negara dengan kuota haji terbanyak. Alias kalau Bapak Ibu nanti tidak haji atau mau tidak haji, nanti jamaah terbanyak itu dari Indonesia. Kuota terbanyak itu satu negara, itu Indonesia. Terus Islam di Indonesia itu luar biasa. Tapi nyuwun sewu, untuk hal-hal di luar jumlah umat Islam, di luar kuota haji dalam kehidupan sosial politik kita, Indonesia itu Masya Allah. Data yang saya peroleh, data statistik yang saya peroleh di tahun 2020 ada penelitian tentang indeks persepsi korupsi negara-negara di dunia. Ada 180 negara yang disurvei. Indonesia berada di peringkat 98. Nah iso. Terus budi? Oh Masya Allah. Skornya 36. Negara yang paling dianggap bersih adalah
Norwegia, skornya 100. Jadi langkah korupsi, langkah golek SIM nembak. Lagi, wong ujian SIM di mana ya, di Taiwan kalau nggak salah itu cuma naik jalan lurus, jalan sempit gitu lurus gitu, ada lampu mandek terus lampu maning. Ujian SIM nang Indonesia kan belok. Itu kan untuk orang-orang yang mau balapan. Gimana? Wong apa nang jalan memang kan balapan lah. Yang berbahaya itu bukan belok-beloknya, reteng kanan belok kiri. Itu yang berbahaya. Kan harus malah tahu aturan lalu lintas, bukan masalah tentang keterampilan berkendara yang belok-belok kayak gue. Ya umat kan kasih lurus lah, akhirnya nembak lah. Itu indeks persepsi korupsi. Ada lagi penelitian tentang indeks daya saing tenaga kerja Indonesia. Itu juga Indonesia dari 65 negara itu berada di peringkat 45. Alias kita itu negara yang daya saingnya itu rendah. Buktinya nopo sami kode, madore lunga pada udur, ngaso alon gitu kan. Tidak mungkin tetap bersemangat, tetap bekerja, tetap bertanggung jawab. Niki yang cerita mantan kepala dinas di Purwokerto yang kemudian kerja di Semen Bima. Dia cerita, dia membedakan antara tenaga kerja Indonesia dengan tenaga kerja luar negeri. Kalau tenaga kerja Indonesia mau masuk ke lubang penggalian, niku pakaiannya biasa, kaosan, gitu ya, pokoknya santai lah, gitu. Lebu, kok jam 09.00 munggah udur. Engko bar ngaso mlebu maning jam 12 munggah ujuk maning begitu ya. Engko jam ngaso sore munggah maning. Kalau tenaga kerja luar negeri kata dia begitu ya. Begitu mau masuk lubang, semua perlengkapan standar dipakai. Ada rompi, ada helm, ada macam-macam. Termasuk bekal makan, bekal udut, bekal macam-macam lubang nang kabeh. Mlebu lubang metune sore, sek. Jadi itu daya saing tenaga kerja itu rendah. Nah yang ketiga, nah ini memang kontroversial. Pernah ada penelitian judulnya negara-negara yang paling Islami. Yang membuat penelitian Profesor Hossein Ashkari, dosen di Washington University, keturunan dari Arab, dari Lebanon atau Palestina, saya lupa. Negara-negara yang paling Islami. Yang terjadi adalah waktu penelitian itu dibuat, negara yang paling Islami yang pertama adalah Islandia. Negara kecil di Eropa, sak pulau kecil. Kemudian di tahun 2018 nih saya baca di Republika atau di koran online saya lupa, itu adalah Selandia Baru, disebut negara yang paling Islami. Kenapa? Karena ukuran Islami bukan hanya KTP-nya beragama Islam atau sholat atau tidak sholat, tetapi nilai dan norma-norma agama yang terjadi di masyarakat menjadi budaya dan kebiasaan masyarakat. Contohnya adalah tentang hubungan antara negara, pemerintah dengan rakyat. Jadi pemerintah dan rakyat yang hubungannya sangat terbuka, yang bebas, yang kita bisa mengkritik negara itu tanpa takut dipenjara, digolekna pasal, itu adalah negara-negara yang dianggap Islami. Dan praktek di zaman Rasulullah, di zaman sahabat itu ada. Contohnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab satu kali pidato di hadapan masyarakat. Istamiuni ayuhan nas, wahai manusia dengarkan saya mau menyampaikan sesuatu, mau memberi pengarahan pada kalian. Kata seorang sahabat,
saya tidak akan mau mendengar, tidak akan patuh pada engkau ya Umar, sebelum kamu ceritakan kelambimu keuleskan endi. Karena Umar bin Khattab itu badannya gede, masyarakat baru mendapatkan kain dari Baitul Mal dengan ukuran yang sama. Nalarnya kalau dipakai Umar ora cukup. Jadi kita tinggung lah, ini oleh sekarang ditakut nata ya kuwi. Apa Umar marah? Ya. Dia panggil putranya Abdullah, ceritakan pada masyarakat apa yang terjadi. Jawabannya adalah itu jatah saya yang saya berikan bapak saya. Jadi enak saja ada seseorang itu yang mau protes gitu ya kepada pemerintahnya dan tidak takut, tidak diancam. Nah, itu Islam. Suatu kali Umar bin Khattab juga pidato. Tolong kalau saya keliru, saya salah, saya diingatkan. Apa jawaban salah seorang jamaah itu? Wahai Umar, engkau saya ingatkan dengan pedang. Alhamdulillah. Orang jengkel. Ketika seseorang diingatkan dengan tindakan yang seperti itu, tidak apa. Itu praktek pemerintahan yang terjadi di zaman Umar bin Khattab. Begitu. Dan itulah yang Islam. Ya, itu satu aspek. Aspek yang kedua, ini yang cerita duta besarnya Tantowi Yahya kenal ya? Dulu pernah menjadi pembawa acara di televisi, sekarang jadi duta besar di Selandia Baru. Itu cerita. Di Selandia Baru itu negara yang bersih, gak ada sampah di jalan-jalan itu gak ada. Beda dengan Mucewu, negara kita ya, sepanjang jalan plastik, pakai banget bungkus macam-macam. Sana itu negaranya bersih. Karena Mucewu Bapak Ibu sekalian, kita yang memproduksi sampah, mestinya kan kita yang bertanggung jawab, ya kan? Wong saya produksi sampah dalam bentuk bungkus permen, bungkus rokok, atau bungkus snack, itu kan saya yang bertanggung jawab. Kenapa saya lemparkan tanggung jawab itu kepada orang lain, bukan sapu? Kan gua harus nyapu lah. Gak bisa, itu tanggung jawab saya. Harus saya tempatkan sesuai di mana ada tempat sampah. Karena menurut saya Bapak Ibu sekalian, ketika kita membuang sampah sembarangan, katakanlah itu bungkus permen, bungkus snack, kemudian tidak sempat terangkut oleh tukang sampah, maka yang ngangkut itu nanti air lewat hujan, kemudian terangkut ke sungai, dari sungai ngumpul tekan lautan, dan di Pasifik ada sebuah pulau sampah semua isinya, luasnya 1,9 juta kilometer. Berapa 1,9 juta kilometer? Pulau Jawa ini Pulau Jawa 1,6 juta kilometer. Bapak Ibu bisa membayangkan, ada pulau yang luasnya itu lebih luas dari Pulau Jawa, itu isinya sampah semua. Mungkin, saya katakan ini rata keras ini, mungkin sebagian itu adalah sampah yang kita buang, kumpul memang, membuat ikan-ikan itu tidak punya cahaya, gagangnya menjadi tidak tumbuh, planktonnya nggak tumbuh, mereka jadi nggak bisa makan. Kita berdosa. Oleh karena itu sekarang Bapak Ibu sekalian, kita Muslim, anadzawatu minal iman atau hurunisul iman, kita bertanggung jawab terhadap sama kita sendiri, biar tidak kalah sama Selandia Baru. Dan diceritakan di Selandia Baru itu daging halal, itu daging yang premium, daging yang mahal. Karena apa? Kualitas penyembelihannya itu bagus. Jadi lu kalau nyembelih terus dagingnya kena kotoran, ini daging halal ya, itu nanti daging yang kena kotoran itu akan dibeset, dibuang, nggak dikonsumsi.
Jadi daging halal itu mahal sana. Dan itu saya suka. Islam itu identik dengan hal yang menangan, gitu, kompetitif. Kalau di Indonesia ya enggak ya. Punca pas lebaran haji ya, kadang-kadang apa juga sing jebol, alah, gitu ya, nyampur gitu. Masya Allah. Ya, itulah Indonesia. Mestinya pemerintah menyiapkan, menyediakan, gitu ya, tempat-tempat penyembelihan, karena kita tahu kalau lagi Idul Kurban, begitu ya, banyak yang menyembelih korban, siapkan tempatnya. Negara bertanggung jawab untuk itu. Nah, itu fakta-fakta yang menunjukkan bahwa dalam aspek sosial politik kita ini negara yang mayoritas Islam, tapi ketinggalan jauh dengan negara-negara yang lain. Termasuk ini yang suka mendengarkan RRI, saya sudah pernah dengar. Termasuk bagaimana gaya hidup pejabatnya. Saya akan cerita Angela Merkel. Ini kanselir, perdana menteri Indonesia berarti presiden. Jerman. Dulu ada Jerman Barat, sekarang ada Jerman Barat. Dia ini menjadi perdana menteri tidak punya pembantu. Bapak Ibu bisa bayangkan, perdana menteri orang jadi pembantu. Ketika wartawan tanya bagaimana Anda mengurusi kehidupan Anda, gantian karo bojone, nyong bagian nyuci, bojone bagian nyetrika. Perdana menteri, presiden. Saya membaca cerita ini itu di koran Republik Online ada, di Kompas juga ada. Kemudian teringat Said bin Amir Al-Jumahi. Ini gubernur di eranya Umar bin Khattab. Suatu kali ketika Umar bin Khattab itu mendatangi gubernurnya, dia mengumpulkan masyarakat, kemudian minta masukan. Gubernur saya ini menurut kalian gimana? Kata masyarakat, baik sih melayani kita, gitu. Cuma kita punya aduan. Lah apa? Said bin Amir ini nek ngantor awan, orang melayani isu. Kemudian dikonfrontasi, Said bin Amir didatangkan terus ditakoni. Jenengan yang mangkat ngantor awan kenapa sih? Jawabannya ini, saya tidak punya pembantu. Saya pagi kudu ngurusi anak bojo, ngadon roti, gawe panganan, bareng wis urusan bojo rampung, yang lebih bisa ngantor. Dan Angela Merkel itu tinggal di apartemen yang dia tinggali sejak sebelum menjadi perdana menteri, alias dia masih menjadi pegawai biasa sampai menjadi perdana menteri, alias tempat tinggalnya itu di tempat tinggal umum kayak masyarakat. Dan saya kemudian teringat Umar bin Khattab ketika ada utusan mencari khalifah di Madinah, Amirul Mukminin, dubengi Madinah ke umat yang paling apik endi, umat yang paling rame endi, umat yang paling akeh penjagane endi. Bengi orang anak. Umat meh pada baik sepi. Kayak takon wong. Sing jenenge Umar bin Khattab Amirul Mukminin ki sing endi? Kata orang yang ditanya itu, "Kowe lagi turun nang sorwet." Begitu. Dewekan. Melihat yang seperti itu, didatangi ditanya, "Kok benar nih Amirul Mukminin?" "Iya, saya Umar bin Khattab Amirul Mukminin." Spontan utusan ini mengatakan, "Abilta wa minta wa nunta ya Umar." Engkau berlaku adil, kamu tenang, dan kamu tidur turu leker penak. Orang tidur berberbok, orang takoni karena BLT ini orang oleh. Adil tak, amin tak, wanita. Adil, aman, angler berbunyi. Makanya kalau menjadi pimpinan apa saja, pengen angler, jadi orang yang adil. Di ini kemudian biar bapak tahu semua, karena datanya ada semua di
media online, nanti bisa di browsing yang suka browsing. Yang cerita adalah duta besar di Swiss, namanya setelah saya lupa, duta besar yang cerita. Di Swiss itu gaji anggota Dewan Pusat itu $75.000. Gajinya $75.000. Gaji rata-rata penduduk atau UMK-nya, UMR-nya $70.000, alias wakil rakyat di Swiss kui orang yang pendapatannya sedikit di atas UMR, orang duwe kendaraan, fasilitas, orang duwe apa-apa, dia cuma dibantu oleh seorang sekretaris tukang nulis. Lu ngendi-ngendi, lah ini memang keistimewaan saja. Lu ngendi-ngendi nggak kendaraan umum gratis, itu menjadi anggota dewan di Swiss. Kalau di Indonesia, Bapak Ibu tahu gaji anggota dewan kabupaten? Ada yang tahu? Sekitar 30 juta. Mantap. Siapa yang pengen? Ya iyalah, 30 juta lumayan. Bapak bicara rahimahullah, ini Indonesia kita. Saya ngomong kayak begini bukan karena dibanding-banding desain gitu ya, tapi ini pengen saya memotivasi bahwa kita ini mayoritas Islam. Kenapa kita menjadi bermasalah seperti ini? Nah, ini yang kemudian akan saya sampaikan. Barangkali, barangkali Bapak Ibu sekalian, sebagaimana yang disampaikan di dalam surah Al-Had, surah 22 ayat yang ke-11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Had, surah 22 ayat 11. Wa minan nasi may ya'budullaha 'ala harfin. Sebagian orang ibadah kepada Allah di tepi-tepinya saja. Fa'in asabahu khairun ma'an nabi. Kalau dia mendapatkan kebaikan dari ibadahnya, dia itminan, dia tenang, dia ibadah. Wa'in asabatu fitnatun inqalaba 'ala wajhi. Kalau dia mendapatkan ujian, fitnah, kesulitan karena ibadahnya, inqalaba 'ala wajhi, balik. Khasirat dunya wal akhirah, itu rugi dunia, akhirat. Dzalika huwal khusran, itu kerugian yang nyata. Wa minan nasi may ya'budullaha 'ala harfin. Sebagian manusia ibadah kepada Allah di tepinya saja. Ibadah itu apa sih? Ibadah yang ibadatan itu artinya kan tunduk, patuh. Sebagian manusia patuhnya kepada Allah itu parsial, sebagian saja. Misal, kalau sholat kita kan patuh sama Allah ya, bacaannya, gerakannya, semuanya kita patuh kepada Allah kan. Langkah kan mau sholat orang gelmanut kan Gusti Allah, Allahu somad, ya orang udah Allahu Akbar, meskipun sama-sama asma Allah, begitu kan? Dan sebagainya, kita patuh betul sama Allah. Ketika puasa, kita patuh betul kapan sahur, kapan buka, apa yang boleh dan tidak boleh, kita patuh betul sama Allah. Tapi kalau menyangkut dunia yang lain, misalkan dunia politik, apa kita patuh sama Allah di dunia politik? Kalau di pengajian, Bapak Ibu sekalian, kita diajari innamal mu'minuna ikhwatun, sesama mukmin adalah saudara. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong-menolonglah dalam kebaikan dan takwa. Iki nang pengajian yang kita itu ibadah kepada Allah. Nek lagi kampanye, apa anak kayak gue? Tolong menolong.
Betul nggih? Kita kampanye, Pak, yang dipilih jangan saya, dia saja, dia yang lebih baik daripada saya. Anak sih kampanye kayak gue, blas. Jangankan kayak begitu, Pak. Wong sekedar mencantumkan nama temennya di daftar, kan ketika kampanye kan dicantumkan tuh 1 Hendro, 2 Kuncoro, 3 dan sebagainya begitu kan? Lihatnya dibusek kok. Tulis jenenge dewek tok. Masya Allah. Kalau kancane kok mencantumkan jenenge ben ora gelem. Dan itu orang yang rajin sholat, nggih mboten? Itu orang yang rajin puasa. Terus mboten? Iya. Mungkin juga ustaz tukang isi pengajian. Atau kiai atau ulama. Jadi ketika isi pengajian, ketika sholat, ketika puasa dia tunduk kepada Allah. Nek perkara politik ya beda mah. Karena nek tunduk kepada Allah ya emang suaranya pindah mana sih? Sehingga dikait kan begitu ya. Kalimat dalam Al-Quran kan begitu ya. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin fa in asabahu khairun itma'anna bihi wa in asabatu fitnatan inqalaba ala wajhi. Pakai kalau itu mudoroso di pengalaman pribadi. Saya pernah jadi anggota dewan di kabupaten begitu tabiatnya, masya Allah. Di dunia dagang juga sama, Bapak Ibu sekalian, gitu ya, dunia bisnis. Wesi, sing ukuran 10 itu bukan ukuran 10, tapi mulai dari 8,1 sampai 10 mm itu domong ukuran 10. Jadi skalanya itu 0, mm. Regane kan beda. Domong ki mesti standarnya sesuai besteknya 10, sing digo 6,1. Iya, tetap baik bagi dia. Terus begini, dia begini. Masya Allah, itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Rata-rata begitu Pak. Berarti ada yang tidak rata-rata Pak ya? Di sini ya Pak ya? Alhamdulillah. Tapi ya kue nak orang melu kayak kue ya orang kuman sih. Menangi zaman intan woyoing pambudi melu edan nuratahan yentan melu anjulan koni ya kacuman milih kali berbekas itu ngerti kan? Orang kuman jadi prioritas orang proyek. Masya Allah. Ya. Dan untuk mengatasi itu Bapak Ibu sekalian rahimahullah, kehidupan sosial politik kita yang seperti itu, Allah Subhanahu wa taala menasihati kita di dalam surah Al-Baqarah ayat 208. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, ini panggilannya orang-orang beriman. Kalau saya panggil, wahai orang-orang Pernasidi, nah Pernasidi kan ngaku deh. Nah, yang Pernasidi, lo boten, lo Purwokerto. Saya tidak termasuk golongan Pernasidi. Waktu undang Pernasidinya orang mangkat. Maka ini panggilan adalah ya ayyuhalladzina amanu. Mestinya mesti mengaku iman ya mangkat karena sesuai ini. Kalau pengen disebut orang yang beriman, lah ini panggilan. Udkhulu fis-silmi kafah. Masuk ke dalam Islam itu kafah, yakfi, mencukupi, keseluruhan. Jadi orang sebagian yang membuat tidak cukup semuanya. Islam itu mencukupi semuanya. Kenapa? Karena kalau tidak semuanya,
nanti tatabiu khutuwati syaitan, mengikuti langkah setan. Padahal setan itu aduun, tukang adu-adu. Jadi aduun, tukang adu-adu itu bahasa Arab setan gitu ya, musuh mubin yang jadi saya memahami dari ayat ini Bapak Ibu sekalian, wong kuwi nek ora manut karo Gusti Allah, manute karo setan. Men kuwi pilihan. Contoh nih, Yuzina linasi bisyawati minan nisa, dijadikan hiasan bagi manusia, laki-laki saya ini bisyawati minan nisa, punya syahwat terhadap perempuan. Kalau saya memperturutkan keinginan kebutuhan saya, syahwat saya terhadap perempuan dengan mengikuti Allah, satu-satunya cara, saya katakan, satu-satunya cara adalah menikah. Di luar itu berarti mengikuti setan, jenenge selingkuh, jenenge wanita intim lain, will, jenenge teman tapi mesra, TTM, jenenge cinta lama bersemi kembali karena reuni, begitu. Nah orang anak saya ngecer kayaknya kan sadar, begitu. Terus, jadi ibu-ibu semangat banget. Satu-satunya cara adalah dengan menikah. Tapi banyak orang yang betulnya terserah, begitu. Jadi duwean karo kancane, karo tanggane, karo bojone wong liya, begitu ya. Sampai kepada guyoni perkara-perkara yang berkaitan dengan masalah seksualitas, begitu. Ini Bapak sekalian. Termasuk di dalam dagang, termasuk di dalam hak-hak kita sebagai warga negara. Menjauh ketika pembagian para macam-macam ini dari pemerintah, kadang-kadang kan orang sing wong kudune ora uman, nggih. Tapi yang meneng baik lumayan sih ya. Bo ya kalau memang itu bukan haknya, kembalikan. Begitu. Diberi kemauan, sing berhak niko kula mboten berhak. Niki salah alamat jenengan iki. Kayak Ayu Ting Ting begitu ya, salah alamat jenengan ngirim kula sedekah itu atau mengirim saya itu bantuan itu salah alamat, kasihkan ke dia. Nek wonten ing kados niku, lah niku sing jenenge wong beriman iku ya ukuran niku. Bukan hanya rajin sholat, bukan hanya puasa, bukan hanya kopiahan, sabungan, tapi ketika menghadapi fitnah benar dan salah, dia bisa mengikuti yang benar, menjauhi yang salah. Itu iman yang top, yang kita butuhkan. Karena iman itu yang kita butuhkan adalah iman yang bisa menumbuhkan imunitas. Kayak kita divaksinasi kan biar imun ya, kena COVID ora lara, karena imunitas. Kita hidup di era penuh fitnah kayak begini, kalau imun berupa iman kita, iman yang bisa menjadi imun kita itu kuat, kita tidak gampang tergoda. Contoh kalau dalam Al-Quran saya pernah menyampaikan di RRI, kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam, itu kisah iman yang bisa memberi imun. Beliau kan digoda oleh Zulaikha, dimasukin kamar, ditutup lawangi, pitune kabeh rapet jipet. Dan kalimat yang disebutkan di dalam surah Yusuf itu walaqad hammat bihi wa hamma. Yusuf yang pengen punya hasrat terhadap Zulaikha, Zulaikha juga punya hasrat terhadap Yusuf. Normal Nabi Yusuf kuwi ora wong wadon ayu nang kamar barengan kepingin syahwatnya itu keluar. Kalau bahasa saya peternakan, saya SPT Bapak sekalian, sarjana peternakan, sarjana pitik. Itu libidonya itu muncul, tapi tidak terjadi perzinahan karena punya imunitas. Nah, ini iman yang seperti ini kita butuhkan. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi pengingat buat saya pribadi.
khususnya anak-anak Bapak Ibu sekalian. Kita hidup di dunia ini kan giliran ya. Kita hidup di dunia ini giliran. Dulu yang hidup itu kakek saya, gilirannya sudah selesai, meninggal. Setelah itu giliran berikutnya bapak saya. Giliran bapak saya juga sudah selesai, sudah meninggal. Sekarang giliran saya itu. Sebentar lagi giliran saya juga selesai. Nanti giliran anak saya juga. Oleh karena itu kalau kita kemudian banyak membayangkan tentang kehidupan akhirat, wal-akhiratu khairun laka minal ula, maka kita akan menghadapi hidup ini dengan cara yang sederhana. Tidak dengan kakek rewel kayak tadi yang saya ceritakan di awal. Taunya harus mati, bojoku ya harus mati. Semuanya akan kembali kepada Allah. Dan kita akan bertanggung jawab. Dan di akhirat itu apa-apa yang kita kejar di dunia itu juga tidak akan berguna kecuali yang diniatkan dan dinilai oleh Allah sebagai ibadah. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai pengingat buat diri saya dan Bapak Ibu sekalian. Biasanya ada diskusi, ada jawaban. Kayak realisasi bersaudara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iman Islam tidak sangat ini termasuk para pejabat, termasuk para laki-laki. Dan tugas siapa yang bisa bergabung agar iman Islam para pejabat itu bisa sesuai dengan ajaran Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, yang bisa mengubah segala sesuatu kan Allah. Jadi Allah, kita tidak bisa mengubah, Allah yang mengubah. Maka tentu yang pertama kita harus berdoa, meminta, memohon kepada Allah. Apapun yang pengen kita dapatkan, yang pengen kita rubah, kita doakan kepada Allah SWT. Seperti kisah para nabi. Ketika meminta, menginginkan sesuatu, doa agar kita terhubung kepada Allah. Sehingga kalau nanti ada perubahan, tidak menjadi orang sombong. Nek orang nanyong, orang dadi kayak begitu kadang-kadang orang kan nanyong, orang terjun, orang rampung kayak semuanya Allah. Kata Allah maqadir, Allah sudah menulis takdir al-khalaik, semua makhluk. Qabla an yakhluqa samawati wal ardh, sebelum menciptakan langit dan bumi itu bi'ausin al-fasana 50.000 tahun. Sudah ada. Makanya meminta doa kepada Allah. Nah, tapi takdir Allah yang berupa peristiwa besok kita kan nggak tahu ya. Kita nggak tahu. Saya besok sehat apa sakit saya nggak tahu. Tapi besok tulisannya Presiden Indonesia 2024 wis ana tulisane. Tapi kita tidak tahu. Oleh karena itu berusahalah dengan semaksimal mungkin. Ini poin yang kedua. Ini tugas kita, bekerja berusaha semaksimal mungkin. Dan Bapak Ibu sekalian, rakyat itu punya kekuasaan, namanya pemilu. Maka besok pemilih pemimpin, entah itu wakil rakyat
dan sebagainya yang sesuai dengan kriteria Islam yang kita pelajari lewat pengajian-pengajian. Jadi ini caranya wakil rakyat atau calon wakil rakyat sing ora gelem mencantumkan kancane nek perlu satu pilih. Langkah ya. Boleh jika kowe jenengan ngomong, "Mas, jenengan pengen suara saya," jenengan harus berani mencantumkan Anda punya kekuasaan, bisa memaksa seseorang untuk berubah. Kalau satu orang mungkin nggak kuat, tapi kalau banyak orang menyuarakan hal yang sama, itu menjadi power. Banyu setitik orang apa-apa, nah jadi laut kan jadi gede banget powernya. Itu power itu di situ. Jadi jangan sendirian, harus berjamaah. Jangan ngelangkah dewek, berorganisasi. Begitu. Ini kekuatan kita itu ada di organisasi. Dewek orang kuat, bareng-bareng bisa. Kita bisa memaksa negara ini atau orang itu tuh bisa berubah. Syaratnya tidak sendiri. Jenengan kampanye kayak saya kampanye ini sekarang, Pak. Wakil rakyat sing ora gelem mencantumkan kancane ora tak pilih. Nek kabeh wong bersuara kayak begitu, mereka kan mau mencantumkan temennya. Seperti zaman dulu nih pengalaman partai orang partai itu ya menjadi yang mengurusi kekuasaan kok. Kita baksos di mana-mana. Akhirnya semua partai baksos. Iya kan? Kita itu kemampuan. Jadi bahasa saya begini, kita ini bisa mendakwai para pemimpin kita 5 tahunan, dakwai Pak, dengan cara semua benar sapi, semua sapi. Kita betul-betul selektif ini. Di antara yang jelek-jelek kayak begitu wis dipilih lah. Ki ora cantumkan. Tapi ya wonge apik lah. Ora apa dia ora kamungan elek tentang dia. Nah, di antara yang jelek-jelek itu kita pilih yang paling baik. Bisa. Terus bertahap. Sehingga Amerika, Bapak Ibu sekalian, Amerika. Coba perhatikan presiden Amerika itu selalu bergantian antara Republik dan Demokrat. 2 partai besar di sana itu Republik dan Demokrat. Itu gantian Pak, rakyat itu gantian. Ngesuk dewek milih Republik ya milih Rana kabeh. Ngesuk pemilu berikutnya milih Demokrat ya milih Rana. Bolak-balik paling 2 periode mereka itu menguasai pemerintahan. Setelah itu ganti partai yang baru. Jadi sing partai orang beres itu jadi orang wani Pak begitu. Karena apa? Orang dipilih. Lah kita wis bolak-balik menyengsarakan menang baik, pilih mana begitu. Lah ya kapan maju? Ngerti nggih Pak? Jadi itu 2 hal menurut saya. Pertama adalah dengan berdoa, kita doa terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali di antara kita ada orang-orang yang doanya makbul. Kan nggak tahu ya, tidak mesti ustadznya, tidak mesti ulamanya. Wong Abdullah bin Uwais bin Qarni itu kan orang nggak dikenal oleh masyarakat, bukan dikenal sebagai orang soleh, alim gitu, tapi doanya nembus sampai ke langit begitu. Ya, semua kita berdoa, jangan nyoba leketin apa lah, doa ya orang makbul belum tentu. Barangkali kita punya amalan yang sangat sederhana, yang dinilai oleh Allah ikhlas dan menjadikan dia dikabulkan doanya oleh Allah SWT. Nah, termasuk di dalamnya kita bisa memberi nasihat ya dengan membuat opini publik. Nah, gitu Pak. Membuat opini publik. Contoh menurut kasus Sambo itu karena opini publik itu kan akhirnya berubah itu. Gak tahu sampai ujungnya kapan, tapi terjadi sebuah perubahan. Nah, orang kan menang baik, yang jadi korban si RR karo Brigadir E kan begitu. Ya bola apa intinya ujungnya seperti apa? Allah. Ya kita ikuti saja prosesnya. Tapi rakyat itu harus ikut berpartisipasi secara aktif. Dan sekarang ada era yang namanya media sosial. Bapak Ibu sekalian, di penelitian medsos itu trending topik itu yang jadi perhatian.
Dan itu kadang-kadang kita posting, kita kirim, kita tagar gitu, itu nanti menjadi trending topik. Yang itu nanti akan bisa mempengaruhi kebijakan. Jadi kalau memang barang-barang baik, posting, sampaikan ke orang-orang, ke masyarakat, ke lingkungan dan sebagainya. Biar itu menjadi di catatan data statistiknya itu, oh ternyata rakyat Indonesia itu begini, pengennya begini, yang diomong begini, itu nanti ada catatan. Datang ya Pak? Ada lagi? Cukup? Alhamdulillah. Demikian Bapak Ibu sekalian rahimahullah, hal yang bisa saya sampaikan, mungkin istilahnya ngaji sedikit politik ya. Maksud ngomong politik, bukan politik memilih siapa, politik untuk Islam menjadi maju dan kuat, karena kita adalah mayoritas di Indonesia. Barangkali itu saja yang bisa sampaikan. Sekali lagi kalau ada tutur kata saya yang menyinggung, menyakiti, kurang berkenan, saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.